Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulu ya, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini akan membahas tentang ikan nila berbau tanah ya, atau beraroma tanah. Banyak sekali teman-teman yang melakukan budidaya ikan ya, khususnya sistem bioflok ya, menganggap bahwa ikan di kolam bioflok itu atau ikan yang dihasilkan dari kolam bioflok berbau tanah. Padahal kan banyak kawan-kawan yang berpendapat bahwa kolam bioflok kan tidak bersentuhan dengan tanah, lantas mengapa ada aroma tanah? Nah, seperti apa tentang ikan nila hasil dari kolam kita itu berbau tanah? Apa penyebabnya? Terus seperti apa cara mengatasinya? Bagaimana caranya agar ikan itu tidak berbau tanah? Semuanya itu akan saya bahas di dalam video ini ya. Jadi disimak dan jangan di skip ya. Halo kawan-kawan, kebetulan hari ini kita panen ya. Dan sepertinya kita cocok untuk ngebahas tentang ikan nila yang berbau tanah ya. Banyak sekali komentar atau pertanyaan dari kawan-kawan, kenapa ikan nila saya itu setelah dikonsumsi beraroma tanah, atau mungkin maksudnya itu apek ya, sedikit berbau, rasa tidak enak, sehingga si customer yang memakan ikannya komplain ya, kurang lezat gitulah ya. Nah, aroma tanah untuk ikan nila itu sebenarnya hal yang sangat penting ya dalam hal budidaya ya. Dengan menghasilkan ikan yang tidak berbau tanah, tentunya si pembeli ikan atau customer kita akan lebih senang. Dan bau tanah ini selalu dikait-kaitkan dengan sistem pemeliharaan ya. Contoh, di kolam tanah banyak yang beranggapan bahwa ikan yang dihasilkan di kolam tanah atau tambak itu akan beraroma tanah gitu ya, karena kolamnya berdasar tanah. Terus mereka menduga ikan yang ada di dalam kolam juga sedikit banyaknya akan beraroma tanah. Tapi tidak juga dipungkiri bahwa ada juga beberapa kolam yang metodenya itu atau kolamnya itu kolam tanah ya, konvensional biasa, ikannya itu tidak berbau tanah gitu. Di sisi lain juga kita bisa lihat contoh sistem bioflok yang macam kita lakukan, yang notabene kolamnya itu semuanya tidak tersentuh tanah ya, tidak bocor, terus airnya juga kita kontrol dengan baik, pakannya juga sesuai dengan yang kita berikan, intinya sesuai SOP lah ya. Tapi ada juga keluhan teman-teman bahwa ikan yang dihasilkan di kolam terpal atau di kolam beton dengan metode apapun berbau tanah, padahal kan itu tidak terkena tanah gitu ya. Jadi simpang siur mungkin karena ketidaktahuan ya. Nah, bau tanah itu sebenarnya tidak dihasilkan dari cara pemeliharaan kita ya. Harus disadari juga bahwa daging ikan itu hasilnya atau seratnya ya, atau rasanya itu pasti berasal dari apa yang dia makan ya. Karena kan secara logika ya, kalau ikannya misalnya contohnya makan makanan yang benar, dia pasti akan rasanya juga pasti akan lebih lezat gitu ya, tidak beraroma tanah. Jadi bau tanah itu sebenarnya dihasilkan oleh senyawa organik yang namanya, kalau nggak salah itu geosimin. Geosimin itu adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh sejenis bakteri ya, saya lupa nama bakterinya apa. Dan itu timbulnya itu tidak kita ketahui kenapa ya. Kita juga untuk mengantisipasinya kita tidak bisa, contoh saya juga cari beberapa literasi untuk tidak menimbulkan geosimin, seperti apa caranya. Agak susah. Jadi geosmin itu sebenarnya lahir dengan sendirinya, dan itu merupakan pakan alami buat ikan. Jadi kalau contohnya di kolam kita itu ikannya beraroma tanah, itu pasti di dalam kolamnya ada senyawa organik geosmin itu gitu loh.
Jadi tidak peduli dia mau kolam tanah, dia mau kolam tambak, dia mau ikan hasil pancingan di danau atau dimanapun ya. Selama geosmin ada di dalamnya, tentunya aroma yang akan dihasilkan itu beraroma tanah. Jadi bukan dari sistem metode pemeliharaan ya. Nah, hal itu juga lah yang menyebabkan beberapa kolam yang justru sistem bioflok ya atau kolam beton dengan sistem konvensional tetap beraroma tanah karena adanya geosmin tadi. Lantas kan timbul pertanyaannya nih, seperti apa cara mengatasin itu ya? Karena kan kita nggak tahu kapan geosmin itu muncul gitu ya. Jadi kita juga sadari ya, harus disadari tadi bahwa pakan ikan itu menghasilkan daging ikan sehingga apa yang dimakan ikan cenderung akan berpengaruh terhadap rasa daging ikan gitu ya. Jadi kalau di kolam saya di sini ada sekitar 40 kolam bioflok, itu saya juga nggak berani jamin 100% itu tidak ada geosmin di dalamnya yang menghasilkan aroma tanah. Bisa jadi di kolam ini tidak ada aroma tanahnya bagus, bisa jadi di kolam-kolam yang lain ada beberapa kolam yang justru geosminnya muncul ya. Karena itu kan senyawa organik ya. Mungkin butuh lebih banyak alat-alat ya, mungkin lab atau gimana untuk memastikan bahwa tidak adanya bakteri yang menghasilkan senyawa organik geosmin itu di dalam kolam kita. Nah, seperti saya kan Raja Nila itu menghasilkan salah satu produknya itu ikan nila bumbu dan ikan filet. Tentunya rasa itu penting ya, jangan sampai bau tanah, nanti bisa berabe. Jadi cara sederhana yang kita lakukan itu adalah dari metode persiapan panennya supaya rasa ikannya itu tidak beraroma tanah gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Yuk, ini siapa dulu? Satu. Panen ini sayurnya. Itu juga boleh. Nah, ini kebetulan saya ada kolam yang lagi panen. Nah, ini ya, kolam panen ya. Nah, untuk menghilangkan rasa bau tanah di kolam atau memastikan ikan kita itu tidak berbau tanah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan tahapan panen yang benar. Tahapan panen yang benar itu adalah seperti saya ini. Saya akan mempuasakan ikannya minimal 1 kali 24 jam, terus merubah sistem biofloknya itu menjadi air bersih. Jadi airnya saya buang, ikannya itu saya berok ya. Saya berok dalam artian saya bersihkan dulu ususnya atau pencernaannya dari pakan yang ada di tubuhnya itu ya. Jadi saya bersihkan dengan menggunakan sistem air bersih mengalir selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Berarti pertama kita harus memberok ikannya 1 kali 24 jam, memberhentikan makan ya. Terus memastikan dia tidak memakan vlog, jadi ikannya itu kolamnya itu kita buat air bersih supaya dia tidak memakan vlog. Nah, setelah itu kita panen dan kita tempatkan ke kolam-kolam yang sesuai dengan, kebetulan saya ada kolam karantina yang memang khusus untuk produksi ikan ya. Jadi kolam-kolam saya itu ada, saya tunjukin nih. Nah, saya punya kolam-kolam kecil seperti ini. Jadi setelah hasil panen itu biasa saya pisah-pisahkan ke kolam yang ini, yang itu ya, sama yang ini. Tergantung size ya, yang mana yang akan diproduksi untuk dibuat jadi ikan nila filet atau ikan nila bumbu, terus yang mana yang harus dikasih ke customer kolam pancing, ada di sana juga. Nah, kawan-kawan bisa lihat kolam-kolam ini semua rendah, pendek ya. Itu sebenarnya salah satu trik, karena kan kolam ini nanti tidak berbentuk bioflok. Jadi dia itu memang sistemnya itu semi bioflok ya. Jadi kita tetap melakukan penggantian air, terus merubah pola makannya ya. Jadi ini kita kasih makan lagi menggunakan pelet dan kita hentikan penggunaan pakan vlog. Jadi dia tidak terjadi gumpalan vlog di dalamnya. Jadi kita hanya berusaha untuk membuat dia itu hidup secara normal tanpa sistem bioflok selama kurang lebih sekitar 7 hari lah gitu ya. Setelah itu dia sudah bisa kita masukkan ke ruang produksi. Nah, satu hal yang harus kawan-kawan ingat bahwa dalam masa panen, waktu melakukan panen sistem metode seperti ini, ada panen parsial ya, untuk membuat ikannya itu pindah ke kolam karantina, itu butuh sedikit
touching yang soft ya, maksudnya itu butuh sedikit sentuhan yang lebih apa dibilang, lebih tidak berusaha untuk ikannya itu tidak luka gitu ya. Karena kalau luka itu justru berbahaya nantinya, justru mati ya. Panen parsial sebenarnya tidak dianjurkan di ikan nila karena kondisinya ikan nila itu kan ada sisik yang tajam-tajam, terus dia akan cenderung melukai temannya ya. Lepas sisik, terus temannya luka, itu bisa berakibat terinfeksi, meradang dan menjadi jamur atau menjadi bercak merah sehingga ikannya mati gitu. Nah makanya panen parsial itu kurang tren. Nah kalau saya memang metodenya itu panen parsial, saya tidak mengkonsumsi ikan di bawah 250 gram. Sementara kan kalau panen di kolam ikan itu selalu dia ada 3 atau 4 size ya. Jadi kalau ada 250 gram pasti ada yang 150 gram atau pasti ada yang 300 gram. Jadi saya selalu berusaha mengambil ikan yang hanya di atas 250 gram di setiap panennya. Dan tentunya itu akan membuat ikan itu harus disortir. Ya, disortir, dipindahkan atau dipisah-pisahkan sehingga memiliki potensi luka ya, karena dia kan selalu bersentuhan dengan temannya ya, jadi saling melukai ya, dan itu berakibat fatal. Nah untuk menghindarkan agar ikannya tetap sehat, tidak terluka dan tidak terjangkit penyakit ya, atau tidak meradang luka-luka yang diakibatkan oleh panen yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan itu pertama adalah berusaha untuk perpindahan ikan atau sortir itu menggunakan alat-alat yang memang soft ya. Contoh jaringnya itu cari jaring yang agak sedikit halus, terus peralatan-peralatannya juga kalau boleh yang dalam bentuk busa ya, sehingga dia itu tidak bersentuhan ya. Dan perpindahan ikan dilakukan dengan metode membawa ikannya dengan menggunakan air sehingga sentuhannya juga tidak terlalu keras ya, tidak kita harapkan seminimal mungkin ikan itu tidak luka gitu ya. Yang kedua, setelah selesai sortir, kita berikan antiseptik ke kolamnya. Jadi kolam-kolam ini nanti akan kita berikan antiseptik setelah sortir. Terus untuk 3 hari pertama pakan ikan itu kita bibis menggunakan pakan yang kita bibis menggunakan obat karantina atau obat penyakit lah ya, supaya dia itu lebih kuat ya. Jadi kita obati juga dari dalam, airnya juga kita berikan antiseptik agar lukanya tidak meradang. Dan 3 hari mungkin sudah kelar. Hari keempat itu kita sudah bisa rubah ke semi bioflok dengan memberikan biang bibis ke dalam kolam 2-3 hari sekali ya. Gitu. Nah setelah kita pelihara di dalam kolam karantina kurang lebih sekitar 1 minggu ya atau 2 minggu ya, dengan menggunakan pakan pabrikan seperti ini nih kan, ini yang sudah disortir kemarin, kita kasih makan. Nah nanti ketika kita akan olah, kita akan puasakan lagi dia. Kita akan puasakan lagi, kita berok lagi ya, sebelum diolah. Jadi memang harus dipastikan usus-ususnya itu tidak ada sisa-sisa makanan di dalamnya. Lantas timbul pertanyaan kawan-kawan pasti kan, gimana kalau, iyalah Bang Gulo kan ada kolamnya banyak ya. Jadi gimana kalau saya itu tidak punya kolam, punya kolam karantina khusus yang untuk menampung ikan sebelum panen. Ya bisa dilakukan di satu kolam saja, di kolam kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau panen, seperti ini juga ada nih. Yang kolam yang ini, coba di video ini. Nah, misalnya kalian udah panen di kolamnya, ya udah tinggal kalian airnya itu ya kalian bersihkan, kalian jernihkan saja airnya. Ya kasih makan seperti biasa. Nah, kasih makan seperti biasa saja. Nanti ketika mau diangkat ya dalam kondisi air bersih gitu ya. Itu aja kuncinya. Jadi memang kalian harus mengosongkan perut ikan itu dari sisa pakan, terus memberikan makan lagi pakai pakan pabrikan selama beberapa hari, lalu berangkat ikannya. Dan sebelum berangkat juga kan kalau ikannya di packing ya kan harus dipuasakan dulu biar lebih kuat ya. Jadi air packingannya nanti nggak terlalu kotor, ikannya bisa tahan, bisa hidup lebih lama di tempat customer. Gitu ya. Nah, kesimpulannya, teman-teman, kesimpulan yang pertama itu adalah bahwa rasa tanah, ya, rasa ikan berbau tanah di daging ikan itu tidak berasal dari cara pemeliharaan ya. Jadi tidak berasal dari kolam, tapi berasal dari senyawa organik ya, yang disebut geosmin yang dihasilkan oleh bakteri ya.
yang dimakan oleh ikan ya. Jadi itu yang sebenarnya membuat rasanya. Jadi belum tentu juga kolam-kolam apapun itu ya beraroma tanah, belum tentu juga ya. Tapi memang kebanyakan di sistem budidaya itu kebanyakan memang aromanya pasti aroma tanah. Tapi kalau di bioflok kayaknya enggak dah. Walaupun begitu saya tetap memastikan ya, karena saya tidak mau ada komplain dari customer ya. Nah kawan-kawan, kayaknya hanya itu yang bisa kita sampaikan di video kita kali ini ya. Saya juga mau nyampaikan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah beli buku saya ya. Buku kita sudah ada. Di buku ini lengkap ya, tentang cara-cara pemeliharaan ya. Ini ada 250 lebih halaman ya, 250 halaman ya. Dan dia detail ya, detail sekali dan tampilannya juga menarik ya. Kawan-kawan bisa beli ini di Tokopedia atau langsung ke DM Instagram untuk linknya ya. Buku ini saya yakin akan sangat membantu teman-teman untuk bisa budidaya ikan dengan sistem bioflok secara sederhana. Jadi dia ini memang konsepnya konsep pemula ya. Karena saya bukan orang yang memiliki background pendidikan perikanan. Jadi saya murni belajar sendiri dari jurnal-jurnal, terus saya tuangkan dan saya adopsi dengan gaya yang berbeda ya. Tentunya dengan pemaparan yang lebih gampang dimengerti bagi kawan-kawan yang tidak memiliki background perikanan. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan-ikan yang hadir di dalam video ini undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat. Bye-bye. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally